Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di sini, Ibu Nisa ya, di pembelajaran bahasa Indonesia. Baik, mengawali semester 2 kali ini kita akan mempelajari tentang hikayat. Walaupun sebenarnya ini bukan materi yang ada di semester 2 ya. Hikayat ini seharusnya ada di semester kemarin, semester pertama. Tapi karena keterbatasan waktu, Ibu baru bisa mengajarkannya sekarang. Tidak apa-apa. Ya minimal kalian nanti bisa membedakan apa itu hikayat dan juga dengan teks-teks yang lainnya. Jadi Ibu ajarkan sekilas saja tentang hikayat untuk minggu sekarang. Ya, Ibu cepat saja karena supaya videonya tidak terlalu lama durasinya. Oke, nah ini tujuan pembelajaran kita kali ini. Kalian diharapkan bisa nih mengidentifikasi karakteristik hikayat. Nah, jadi minimal setelah mempelajari hikayat ini, kalian bisa membedakan mana yang disebut hikayat, lalu apa yang disebut dengan dongeng dan sebagainya, supaya tidak tertukar antara teks-teks tersebut. Karena memang hampir mirip nih antara hikayat, lalu mungkin legenda, seperti itu. Jadi setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa membedakan semua teks-teks tersebut. Oke, lanjut lagi. Nah, ini dia ke pengertian hikayat terlebih dahulu. Hikayat itu apa? Nah, hikayat merupakan sastra lama yang ditulis dengan bahasa Melayu klasik dan berbentuk prosa panjang. Nah, kata kunci di sini adalah sastra lama, lalu Melayu klasik, dan juga prosa panjang. Nah, ini yang harus kalian pahami. Sastra lama itu adalah karya sastra yang zaman dulu sekali begitu loh, yang berbeda dengan sastra-sastra yang modern sekarang. Mungkin yang kalian kenal itu cerpen atau novel atau apalagi cerita-cerita yang modern begitu ya. Tapi kalau hikayat ini adalah bentuk sastra yang sangat kuno yang bisa dicirikan dengan bahasanya pun bahasa yang klasik Melayu. Bahkan kadang-kadang bahasanya itu sulit untuk dimengerti gitu. Dan ini berbentuk prosa panjang. Prosa panjang itu maksudnya cerita ya. Cerita yang memang biasanya hikayat itu panjang-panjang nih, berlembar-lembar. Bahkan mungkin ada buku khususnya begitu tentang hikayat-hikayat. Nah, di sini kalian harus bisa membedakan antara hikayat dan yang lainnya karena di sini sama-sama cerita rakyat. Jadi intinya induknya itu adalah cerita rakyat. Cerita rakyat itu adalah cerita yang berkembang di masyarakat ya. Biasanya itu dari mulut ke mulut ya disampaikannya. Nenek moyang kita tuh diceritakan dari mungkin cucunya, lalu cucunya menceritakan lagi ke anaknya dan sebagainya. Nah, yang termasuk cerita rakyat itu ada legenda, ada hikayat, dongeng, dan mitos. Di sini harus bisa membedakan nih. Hikayat tadi merupakan Melayu klasik dan ada ciri khusus tersendirinya. Nanti Ibu jelaskan ciri-cirinya. Nah, kalau legenda sama juga itu termasuknya cerita rakyat yang jadul ya. Tapi kalau legenda itu berkaitan dengan asal-usul sesuatu, entah itu tempat, entah itu benda. Nah, contohnya seperti Sangkuriang ya kan, asal-usul Tangkuban Perahu kan Sangkuriang tuh ceritanya dan sebagainya. Itu legenda. Nah, kalau dongeng fokusnya atau tokoh-tokohnya itu adalah hewan-hewan. Ya, jadi sangat-sangat berbeda dengan kedua yang sebelumnya. Lalu yang berikutnya adalah mitos. Kalau mitos itu berkaitan dengan makhluk yang mistis. Misalnya cerita tentang Nyi Roro Kidul atau tentang Gundurwo ya dan sebagainya. Nah, semua ini termasuk cerita rakyat. Cerita yang berkembang di masyarakat dan belum terbukti kebenarannya. Jadi ini adalah fiksi begitu ya, rekaan dan sangat-sangat berbeda dengan sejarah. Awas jangan sampai tertukar juga dengan sejarah seperti sejarah kerajaan gitu. Itu berbeda lagi. Tapi ini termasuknya cerita rakyat dan hikayat merupakan salah satu dari cerita rakyat tersebut. Lanjut. Nah, ini dia ciri-ciri hikayat yang membedakannya dengan teks-teks yang tadi sebelumnya, berbeda dengan legenda, dengan mitos, dan sebagainya. Kita bahas satu per satu. Siap ya? Yang pertama itu adalah anonim. Anonim artinya nama pengarang tidak disebutkan. Dalam artian ini tidak jelas siapa yang mengarangnya. Sebenarnya ini karakteristik umum atau ciri-ciri umum dari cerita rakyat ya.
baik itu legenda, mitos, itu anonim, tidak dijelaskan siapa pengarangnya. Jadi hanya berkembang di masyarakat tanpa tahu siapa yang awal menciptakan cerita tersebut. Sama hikayat pun begitu, anonim ya, mudah-mudahan paham. Yang kedua, ceritanya mengandung kemustahilan. Kemustahilan itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak logis. Misalnya ada cerita ini yang nanti ibu sebarkan ke kalian. Contoh hikayat itu ada burung yang bisa berbicara. Nah itu kan sesuatu yang mustahil, tidak logis begitu ya. Bahkan burung itu nanti bisa berpikir dan cerdas seperti manusia. Nah, luar biasa kan. Nah itu salah satu contoh dari mengandung kemustahilan. Nah cerita hikayat pun tadi mengandung kemustahilan. Yang selanjutnya atau yang ketiga, tokoh-tokohnya memiliki kesaktian. Nah, kesaktian di sini maksudnya ya hampir sama ya seperti kemustahilan tadi, tapi ini lebih fokus ke tokoh-tokohnya atau orang-orangnya. Entah itu mungkin bisa terbang, entah itu bisa apa lagi mengeluarkan jurus ya seperti itu. Ada yang seperti itu atau mungkin kecerdasannya luar biasa. Nah, itu contoh dari memiliki kesaktian. Yang keempat, penokohannya itu bersifat hitam putih. Nah, hitam putih di sini maksudnya itu kita bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik. Jadi tidak ada karakter yang abu-abu begitu, tidak ada karakter yang dia itu setengah-setengah gitu, tiba-tiba baik, tiba-tiba jahat. Tidak, tapi kalau di sini di hikayat kita bisa langsung membedakan, wah yang jahatnya itu si ini, yang baiknya itu si ini begitu. Biasanya juga dicirikan dengan ciri fisiknya ya. Kalau yang jahat biasanya mukanya itu menyeramkan, entah itu seperti monster dan sebagainya. Nah, kalau yang baik-baik biasanya mukanya tampan, cantik, seperti itu. Jadi kita bisa sangat mudah membedakan mana tokoh yang baik, mana tokoh yang jahat. Lanjut lagi, yang kelima. Nah, ini dia yang sangat-sangat menjadi pembeda antara hikayat dan juga teks yang lainnya adalah istana sentris. Istana sentris itu maksudnya cerita selalu berkaitan dengan hal-hal yang ada di istana. Entah itu tokohnya adalah seorang raja atau mungkin ratu atau putri. Nah, jadi kalau hikayat itu selalu settingnya itu adalah di kerajaan gitu. Ya, pokoknya berkaitan dengan sesuatu yang ada di istana. Nah, itu dia namanya istana sentris. Ini yang tidak ada di teks yang lainnya karena legenda kan belum tentu ya. Ada saja kan legenda yang mungkin latarnya bukan di istana, ya kan? Apalagi dongeng itu biasanya di hutan. Nah, kalau hikayat ciri khasnya adalah istana sentris. Dan yang terakhir atau yang keenam, banyak menggunakan kata arkais. Nah, ini juga yang merupakan ciri utama yang membedakannya dengan teks yang lain. Jadi, hikayat itu banyak menggunakan kata-kata kuno, kata-kata arkais. Contohnya seperti hatta, tuh ada ya. Hatta itu maksudnya maka atau lalu. Kemudian syahdan, lalu sohibul bait. Nah, itu kata-kata yang sering muncul dalam hikayat yang jarang digunakan pada cerita-cerita modern. Bahkan mungkin cerita yang lain pun legenda begitu jarang. Nah, kata-kata ini sering digunakan bahkan mungkin dari segi strukturnya pun kadang-kadang itu agak aneh. Coba nanti kalian baca ya dari contoh yang ibu kirimkan. Contoh teks hikayat itu sangat-sangat berbeda dengan teks cerpen maupun yang lainnya. Agak susah dimengerti dari segi bahasanya. Nah, itu ciri-ciri hikayat. Lanjut. Nah, ini dia perbedaan antara hikayat dan juga cerpen. Seperti yang ibu bilang tadi ya, hikayat itu sangat berbeda dengan cerita rakyat yang lain. Bahkan sangat berbeda juga dengan cerita modern zaman sekarang, sudah pasti ya. Nah, kita bisa lihat dari segi bahasanya, hikayat itu sulit dimengerti karena menggunakan kata-kata arkais, seperti yang dijelaskan tadi. Sedangkan kalau cerita modern seperti cerpen atau mungkin novel, bahasanya itu mudah dimengerti karena disesuaikan dengan bahasa kita sehari-hari. Ya, mungkin kalian yang sering membaca cerpen pasti akan sangat mudah memahami cerita tersebut. Tapi kalau hikayat belum tentu, kalian harus betul-betul fokus dan kalau ada kata-kata tertentu yang tidak dipahami ya harus buka kamus biasanya. Nah, selanjutnya perbedaannya adalah
Kalau hikayat, ceritanya hanya seputar kehidupan di istana atau berhubungan dengan raja, ratu, dan sebagainya. Nah, ini berhubungan dengan ciri hikayat tadi ya, yang istana sentris. Kalau cerpen, ceritanya itu tentang kehidupan sehari-hari, kehidupan masa kini yang modern. Entah itu di sekolah, entah itu di dunia pekerjaan mungkin, ya. Jadi tidak hanya terpaku kepada kerajaan-kerajaan gitu. Selanjutnya, tokohnya dalam hikayat itu kompleks. Kompleks dalam artian banyak ya tokoh-tokohnya itu. Bisa dilihat nanti dari cerita yang ibu kirimkan, itu ada tokoh siapa namanya ya, Bayin Budiman, ada si istrinya, ada suaminya, bahkan ada di contoh apa namanya, Indah Budiman, hikayat Indah Budiman atau apa begitu, ibu lupa di buku. Nah, itu tokohnya itu banyak sekali, ada raja, ada ratu, ada pangeran. Nah, sangat kompleks. Tapi kalau dalam cerpen biasanya tokohnya itu sederhana, antara yang berkaitan dengan alur utama saja, tidak begitu banyak tokohnya. Seperti itu. Selanjutnya, kemustahilan dan kesaktian tokoh itu bersifat mutlak dalam hikayat. Mutlak di sini harus ada. Jadi dalam hikayat itu harus memunculkan sesuatu yang mustahil gitu. Pokoknya harus ada, entah itu bisa terbang, entah itu bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, jadi harus ada. Bahkan selalu ada. Kalau cerpen tidak mesti ya. Mungkin ada beberapa cerpen yang genrenya fantasi, yang ada hal-hal yang tidak mustahilnya ada, tapi cerpen itu bisa lebih bervariasi, bisa tentang masa kini, bisa mungkin digabungkan dengan hal-hal yang lainnya. Jadi kalau cerpen itu bisa beragam, tapi kemustahilannya bukan sesuatu hal yang harus ada gitu. Nah, yang terakhir adalah dalam hikayat tidak disebutkan nama pengarangnya. Ya, tadi ibu jelaskan ya, anonim. Tapi kalau cerpen sudah pasti ada pengarangnya. Karena cerita modern sekarang itu apa namanya ya, pengarang itu sangat penting supaya dia juga dikenal oleh para pembacanya. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk contoh hikayat kalian bisa lihat dari file yang ibu kirimkan. Di situ ibu memberikan contoh hikayat Bayan Budiman dan juga ada contoh cerpen. Nah, di situ kalian bisa membedakan nih apa yang dimaksud dengan hikayat dan juga cerpen. Dari situ sudah kelihatan sekali perbedaannya dari segi bahasa, dari segi cerita dan alur. Nah, kalau hikayat itu seperti apa, kalau cerpen itu seperti apa. Silahkan dibaca baik-baik yang teliti supaya lebih memahami materi tentang hikayat. Oke. Oke, nah sekarang setelah mendengar penjelasan ibu yang panjang lebar, mudah-mudahan tidak terlalu lama, kita adakan kuis. Oke, jadi ini kuisnya bebas, tidak mesti kalian harus ikut semua, yang mau saja. Jadi silakan kalian nanti jawab pertanyaan ibu yang sebentar lagi akan ibu berikan. Kalau yang bisa menjawab, silakan nanti kirim jawabannya itu ke nomor WA ibu yang khusus pengiriman tugas. Tuh, di situ ya nomornya tuh ya. Lalu nanti kalau misalnya jawabannya betul, akan ibu kasih nilai tambahan. Jadi ini untuk yang mau saja. Kalau tidak mau ya sudahlah ya. Oke, siap mendengarkan pertanyaannya? Oke, ini pertanyaannya. Mudah saja. Menurut kalian, cerita Malin Kundang termasuk hikayat atau bukan ya? Nah, coba dipikirkan. Dari penjelasan ibu tadi, kira-kira cerita Malin Kundang itu termasuk tidak ya ke dalam hikayat? Oke, kalau sudah tahu jawabannya, kirim jawabannya ke nomor WA ibu, kasih nama dan juga kasih kelasnya juga. Oke. Baik, itu saja penjelasan dari ibu. Terima kasih sudah mau belajar dengan ibu. Mudah-mudahan kalian menyimak video ini sampai akhir. Dan kalau ada yang bertanya, Bu tugasnya ngapain, diapain tugasnya, kan ada yang begitu. Kalian gak usah bingung-bingung. Untuk minggu sekarang kalian cukup hanya tadi ya mempelajari materi hikayat ini. Boleh silakan ditulis materinya ke dalam buku supaya tidak lupa, tapi tidak harus difotokan dan dikirimkan ke ibu, tidak. Jadi untuk minggu sekarang materinya hanya mempelajari dan mendengarkan video ini ya. Lalu tadi yang mau mengirimkan jawaban dan mendapatkan nilai tambahan, silakan kirimkan jawaban kuisnya ke nomor yang tadi ibu jelaskan. Itu untuk yang mau saja, yang mau nilai tambahan, tidak harus semuanya ya. Ibu harap kalian paham
dan bisa mempelajari materi ini dengan sebaik mungkin. Dan minggu depan kita masuk lagi ke materi yang lain karena hikayat ini hanya sifatnya sekilas saja, supaya nanti minggu depan kita bisa lanjut ke materi yang semester 2. Oke, itu saja penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wassalamualaikum.